warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang akan membahas bersama pendidikan berdasarkan pemikiran Friedrich Schlegel. Adapun kelompok kami terdiri atas 5 orang, namun 2 orang tidak hadir karena sakit. Saya Selamat Sani, Lutita absen, Nur Tasari, Siti Putra, dan Hairul Ashar yang tidak sempat hadir. Selanjutnya ada 2 masalah yang akan kita bahas pada presentasi hari ini. Yang pertama itu bagaimana pandangan filsafat pendidikan berdasarkan pemikiran Friedrich Schlegel. Yang kedua bagaimana gambaran penerapan filsafat pendidikan berdasarkan pemikiran Friedrich Schlegel. Jadi Friedrich Schlegel ini adalah tokoh pendidikan asal Jerman yang menawarkan pandangan filsafat pendidikan yang melanjutkan pentingnya permainan, kreativitas, dan hubungan anak dengan alam sebagai bagian dari proses belajar. Adapun pandangan filsafat pendidikan berdasarkan pemikiran Friedrich Schlegel adalah setiap tahap perkembangan yang dialami seorang anak itu harus dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh. Anak memiliki potensi atau kemampuan yang perlu dibina dan dikembangkan secara terus-menerus oleh orang tua dan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, filsafat pendidikan anak usia dini ini berusaha mengungkap dan mengkaji realitas proses pendidikan anak. Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini harus berlandaskan pada filosofi dan menggunakan teori-teori pendidikan yang sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini. Schlegel berpendapat bahwa anak-anak sedang mengembangkan bunga, artinya anak-anak sedang berkembang, di mana dalam masa tumbuh kembang anak harus diisi dengan pendidikan yang baik dan benar agar anak berkembang dengan baik. Kontribusi pandangan Schlegel sangat besar dalam dunia pendidikan karena menurut Schlegel ini manusia pada dasarnya adalah dinamika yang produktif dan tidak hanya bersifat perspektif. Schlegel menekankan pendidikan anak usia 3-6 tahun atau 7 tahun. Pada masa ini, seorang anak dibekali untuk memiliki kemampuan sebagai dasar perkembangan dan pendidikan selanjutnya. Oleh karena itu, Schlegel menekankan pentingnya hal-hal yang berkaitan dengan pelatihan panca indera, bahasa, dan bermain sebagai komponen penting dalam pendidikan anak. Selanjutnya, gambaran penerapan filsafat pendidikan berdasarkan pemikiran Friedrich Schlegel akan dijelaskan oleh saudara Rita. Saya persilakan. Gambaran penerapan filsafat pendidikan berdasarkan pemikiran Friedrich Schlegel dalam proses pembelajaran. Dalam dunia pendidikan, Schlegel sendiri mempertimbangkan filosofi pendidikan sebagai rancang dan bagi Schlegel dasar kurikulumnya adalah lingkungan yang menyediakan berbagai pemberian dari paham, sehingga dapat dibuat dengan pemberian yang ada. Hadiah adalah benda yang dapat dipegang dan digunakan oleh anak usia dini bisa dengan petunjuk dari pemilik atau guru dan dengan demikian anak dapat belajar tentang bentuk, ukuran, warna dan konsep yang diperoleh melalui prinsip membentuk, membedakan dan memklarifikasi. Sedangkan okupasi adalah manusia yang memiliki mengembangkan kebiasaan keterampilan terutama dalam protokol pada anak usia dini bagi
dari masing-masing kami ada yang kurang dipahami, bisa melakukan pembacaan. Jadi teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Saudari Desti, saudari Anita, silakan. Makalah yaitu bahwa dan percaya bahwa bermain dan percaya bahwa bermain adalah cara belajar yang paling penting bagi anak-anak. Yang menjadi pertanyaan saya yaitu bagaimana atau jenis permainan apa yang dilakukan kognitif peserta didik. Untuk pertanyaan ini kali kita untuk menggunakan jenis permainan apa yang efektif untuk mengembangkan kognitif sehari-hari. Saya persilakan kepada saudari Nasita untuk memaparkan pertanyaannya. Terima kasih untuk kesempatannya. Yang saya katakan adalah bahwa filsafat pendidikan menurut program ini adalah fokus pada anak-anak. Tapi adakah prinsip dari filsafat pendidikan ini yang masih cocok untuk mendapatkan jenjang SMP, SMA dan seterusnya?
Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari saudari Nasita terkait adakah prinsip dari bersama pendidikan yang masih cocok untuk diterapkan di jenjang SMP. Nah, menurut kalau itu kan di sini ada belajar di luar ruangan. Nah, menurut kami itu belajar di luar ruangan bukan hanya cocok untuk anak-anak, tapi SMP, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas itu juga cocok digunakan untuk belajar di luar ruangan. Misalnya pada pembelajaran biologi, anak-anak itu bisa langsung mengamati tentang pembelajaran dalam biologi itu. Mungkin seperti itu Kak dari kami. Untuk prinsip yang cocok digunakan di SMP dan di SMA, pembelajaran di ruangan. Masih ada yang ingin ditambahkan Kak? Mungkin. Terima kasih Kak. Selanjutnya kami akan menjawab. Baik, teman-teman sekalian, kami akan menjawab pertanyaan dari saudari Vera terkait cara Koibel untuk membantu anak-anak mengekspresikan diri mereka dengan bebas. Untuk itu, saya persilakan kepada Bu Putritasari untuk menjawab pertanyaan dari saudari Vera. Bagaimana membantu anak-anak mengekspresikan diri mereka dengan bebas? Jadi ada cara dilakukan yaitu yang pertama dengan belajar yang sangat tidak mengerti, di mana bisa menerima pendapat anak, belajar yang salah untuk membagi informasinya, bukan mengenai kesalahan. Dan artinya yang kedua yaitu membagi kesempatan anak untuk bercerita atau berpikir, di mana anak sering bisa menceritakan apa yang mereka buat, apa yang mereka rasakan, alasan yang juga menghargai proses informasi bagaimana dari coba menekankan motivasi seperti kamu sendiri aku juga bagaimana kamu belajar ketika kamu harus mencapai. Baik, ya itulah jawaban dari kelompok kami. Bagaimana saudara-saudara masih ada pengalaman atau hidup? Terima kasih. Karena pertanyaan sudah dijawab dan sudah sepakat tidak ada lagi, kami akhiri dengan kesimpulan. Tapi kesimpulan dari presentasi ini bahwa pendidikan menurut Heinrich Böll dapat disebutkan bahwa dapat merupakan kompetensi dalam pengembangan pendidikan anak dan ini khususnya melalui gagasannya tentang pendidikan. Secara keseluruhan sangat relevan untuk diterapkan dalam pendidikan anak usia dini karena mampu menciptakan proses pembelajaran yang makna, natural dan ini kalau dalam mengenai kalau terkait